Selamat datang di channel ini, tempat kita membongkar asal-usul, sejarah berdirinya, dan cerita-cerita legendaris dari berbagai wilayah Nusantara dan dunia, dengan gaya narasi dramatis dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita asal-usul apa yang ingin kamu dengar berikutnya. Karena komentar kamu bisa jadi episode selanjutnya. Sekarang, siapkan waktumu, karena kisahnya dimulai dari sini. Di setiap malam tahun baru, desa itu selalu sunyi lebih cepat dari biasanya. Pintu-pintu ditutup rapat, lampu dipadamkan, dan tak seorang pun berani keluar. Karena ketika genderang tahun baru seharusnya berbunyi, justru makhluk pemakan keberuntungan datang berburu manusia. Hingga suatu tahun, warga menciptakan singa palsu yang mengubah tradisi selamanya. Angin musim dingin berhembus pelan melewati atap-atap rumah kayu di lembah itu. Salju tipis menempel di ujung genting, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Di tempat lain, pergantian tahun selalu disambut dengan cahaya, tawa, dan bunyi petasan. Namun di desa itu, menjelang malam tahun baru, justru keheninganlah yang dirawat dengan sungguh-sungguh. Sejak matahari condong ke barat, para pedagang sudah menutup lapaknya. Pintu-pintu digeser, jendela dikunci, dan tirai ditarik rapat. Anak-anak yang biasanya berlarian di jalan dipanggil masuk dengan suara berbisik. Tidak ada yang berani menyalakan lampion terlalu terang. Cahaya merah yang biasanya menjadi lambang keberuntungan hanya dibiarkan redup, seolah takut terlihat oleh sesuatu di luar sana. Di setiap rumah, keluarga berkumpul tanpa perayaan. Tidak ada musik. Tidak ada doa yang dilantunkan keras. Bahkan peralatan makan pun diletakkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi nyaring. Orang-orang makan dalam diam, hanya suara sendok menyentuh mangkuk yang terdengar lirih. Wajah mereka tegang, mata sesekali melirik ke arah pintu. Anak-anak baru sering bertanya, kenapa malam pergantian tahun terasa seperti malam berkabung. Namun orang tua hanya menjawab pendek, agar kita tetap hidup sampai pagi. Di sudut desa berdiri sebuah lumbung tua yang separuh dindingnya pernah runtuh. Kayunya belum pernah benar-benar diganti, hanya ditopang seadanya. Bekas goresan panjang terlihat di permukaannya, seperti bekas cakar raksasa. Tak seorang pun mau mendekat ke sana setelah gelap. Bahkan anjing-anjing desa pun selalu melolong jika angin malam bertiup dari arah itu. Konon, setiap pergantian tahun, sesuatu turun dari pegunungan berkabut di utara. Sesuatu yang mencium bau persediaan makanan, api, dan manusia. Para leluhur menamainya pembawa sial. Tak ada yang sepakat bentuknya, karena mereka yang melihat terlalu dekat tidak pernah bercerita lagi keesokan harinya. Karena itulah, bertahun-tahun lamanya, desa tersebut memilih satu cara untuk selamat, menghilang dari suara. Malam itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, kepala desa berjalan menyusuri jalan utama sebelum gelap penuh. Ia memeriksa setiap rumah, memastikan tak ada lentera yang menyala terlalu terang. Tongkatnya mengetuk tanah 3 kali di setiap persimpangan, tanda agar semua orang ingat aturan lama, jangan berisik, jangan menantang, jangan terlihat. Ketika ia sampai di ujung jalan, ia berhenti. Dari kejauhan, pegunungan tampak seperti bayangan hitam raksasa di balik kabut. Entah mengapa, udara terasa lebih berat dari biasanya. Burung-burung tidak terdengar. Bahkan serangga pun seolah menahan napas. Datang lagi, gumamnya pelan. Di salah satu rumah paling kecil, seorang anak laki-laki masih mengintip dari celah jendela. Ia belum pernah melihat makhluk itu, hanya mendengar cerita. Rasa takutnya bercampur rasa ingin tahu. Baginya aneh, bagaimana mungkin malam yang seharusnya membawa keberuntungan justru dipenuhi larangan? Ibunya menariknya menjauh dengan lembut tapi tegas. Jendela ditutup rapat, palang kayu dipasang. Mulai sekarang jangan ada suara, bisiknya. Lampu dipadamkan. Desa itu pun tenggelam dalam gelap, bukan gelap biasa, melainkan gelap yang dipilih dengan sengaja. Karena mereka percaya, selama desa tampak seperti tak berpenghuni, mereka bisa melewati 1 tahun lagi dengan selamat. Namun malam itu berbeda. Di balik kabut pegunungan, sepasang mata perlahan terbuka.
Kabut di lereng pegunungan tidak bergerak seperti biasanya. Ia tidak mengalir mengikuti angin, melainkan menggulung pelan seakan bernapas. Dari dalam gulungan putih kelabu itu, terdengar suara berat, gesekan, seperti sesuatu yang sangat besar sedang menyeret tubuhnya di antara bebatuan. Penduduk desa tidak mendengarnya secara langsung, tetapi mereka merasakannya. Anjing-anjing yang sejak sore bersembunyi di bawah kolong rumah mulai merengek pelan. Ayam-ayam di kandang mengepak gelisah tanpa sebab. Udara berubah getir, seperti membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk dan tua. Makhluk itu selalu datang tanpa jejak yang jelas. Tak pernah ada yang melihatnya turun sepenuhnya dari gunung. Ia seperti muncul begitu saja di pinggir desa, seolah kegelapan membentuk tubuhnya. Menurut kisah para tetua, wujudnya berubah-ubah sesuai ketakutan orang yang melihatnya. Ada yang bersumpah ia berkepala tanduk dengan mulut selebar pintu rumah. Ada yang mengatakan punggungnya dipenuhi duri seperti landak raksasa. Yang lain menyebut matanya menyala merah seperti bara, dan napasnya berasap seperti tungku terbuka. Namun semua cerita memiliki satu kesamaan, ukurannya lebih besar dari kerbau, dan suaranya membuat dada bergetar. Bertahun-tahun lalu, sebelum desa mengenal keheningan ritual, warga pernah mencoba melawan. Mereka menyalakan obor, membawa tombak, dan memukul kentongan keras-keras untuk mengusirnya. Yang kembali ke desa malam itu hanya obor-obor yang tergeletak dan tanah yang terbelah oleh bekas hantaman. Sejak saat itu, tak ada lagi perlawanan terbuka. Malam tahun baru selalu menjadi milik makhluk itu. Ia menyukai lumbung terlebih dahulu. Persediaan padi, gandum, dan hasil panen lenyap berantakan, bukan selalu dimakan, tetapi dihancurkan. Karung-karung tercabik, kayu penyangga patah seperti ranting. Seolah tujuannya bukan sekadar makan, melainkan menghapus harapan musim berikutnya. Di salah satu catatan bambu kuno milik desa, tertulis sebuah nama, Nian, makhluk yang muncul saat pergantian tahun dan memakan keberuntungan manusia. Nama itu jarang diucapkan keras-keras, karena dipercaya dapat mengundangnya lebih cepat. Malam ini, bayangan besar mulai bergerak di batas ladang. Langkahnya lambat, tetapi setiap pijakan membuat embun di rumput bergetar. Ia berhenti, mengangkat kepalanya, menghirup udara desa. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya terang. Hanya gelap dan sunyi, seperti biasanya. Namun justru itu yang membuatnya yakin mangsanya bersembunyi. Di dalam rumah-rumah, orang-orang duduk membeku. Mereka hafal pola teror itu. Pertama akan terdengar bunyi benturan jauh, tanda lumbung disentuh. Lalu suara kayu patah. Setelah itu, jika makhluk belum puas, ia akan masuk lebih dalam ke jalan desa. Seorang nenek tua menggenggam jimat kayu di tangannya sambil berbisik tanpa suara. Bibirnya bergerak memanjatkan doa, tapi tak ada bunyi keluar. Di pangkuannya, cucunya gemetar, menutup telinga sendiri meski belum ada suara datang. Waktu terasa melambat. Lalu, brak. Suara hantaman keras mengguncang udara dari arah utara desa. Beberapa mangkuk di meja bergetar. Debu jatuh dari balok atap. Tak ada yang menjerit. Tak ada yang berbicara. Ketakutan mereka terlalu lama dipelihara untuk berubah menjadi panik. Ia sudah menjadi kebiasaan. Benturan kedua terdengar. Lebih dekat. Makhluk itu sudah tiba di lumbung. Dan malam panjang belum setengah jalan. Dentuman dari arah lumbung terus terdengar, kadang keras, kadang seperti gesekan berat yang menyeret kesabaran malam. Di dalam rumah-rumah yang gelap, tak seorang pun bergerak. Seolah seluruh desa berubah menjadi patung-patung bernapas. Ketakutan di desa itu bukan ketakutan baru. Ia diwariskan seperti nama keluarga, dari kakek ke ayah, dari ibu ke anak. Bahkan sebelum anak-anak bisa berjalan, mereka sudah diajari satu aturan paling penting. Saat malam pergantian tahun tiba, jadilah sunyi seperti batu. Dongeng pengantar tidur di desa itu bukan tentang pahlawan atau naga pembawa berkah, melainkan kisah kegagalan. Kisah tentang panen yang hancur dalam satu malam. Kisah tentang pemburu paling berani yang hanya meninggalkan tombak patah. Kisah tentang suara auman yang membuat jantung orang dewasa berhenti berdetak karena ngeri. Di dekat tungku yang sudah dipadamkan, beberapa orang tua masih mengingat malam terburuk puluhan tahun lalu. Saat itu desa belum mengenal ritual diam.
Mereka mencoba mengusir makhluk dengan api unggun besar dan teriakan ramai. Mereka mengira kebersamaan berarti kekuatan. Ternyata, kebisingan justru mengundang amarah. Makhluk itu datang lebih cepat dari perkiraan. Api unggun tercerai-berai hanya dalam beberapa hentakan. Orang-orang berlarian, dan sejak malam itu, daftar nama di desa berkurang cukup banyak hingga upacara duka dilakukan berhari-hari. Sejak tragedi itulah tetua lama menetapkan hukum sunyi, dan tak pernah dilanggar lagi. Di generasi sekarang, aturan itu dijaga tanpa bantahan. Bahkan bayi pun dibungkus kain tebal agar tidak menangis keras. Jika ada yang sakit, mulutnya ditutup lembut dengan telapak tangan ibunya saat batuk datang. Risiko kekurangan napas dianggap lebih ringan daripada menarik perhatian makhluk gunung. Di sebuah rumah di tepi jalan utama, kepala desa terduduk bersandar di dinding. Di pangkuannya terbentang gulungan bambu berisi catatan leluhur. Ia tidak membacanya, ia sudah hafal isinya, tetapi memegangnya memberi rasa seolah para pendahulu masih berjaga bersama. Catatan itu berisi pola kemunculan, selalu di akhir tahun, selalu tertarik pada persediaan, selalu membenci sesuatu yang belum mereka pahami. Ada bagian yang rusak dimakan usia, menyisakan kalimat terputus, takut pada yang lalu hilang. Sudah puluhan tahun mereka mencoba menebak lanjutan kalimat itu, namun tak pernah menemukan jawabannya. Dentuman di luar berhenti. Keheningan justru terasa lebih menakutkan. Karena semua orang tahu, jika suara dari lumbung berhenti terlalu cepat, itu berarti makhluk itu sudah selesai di sana dan mulai bergerak mencari yang lain. Seorang ibu menutup mulut anaknya lebih rapat ketika terdengar bunyi gesek pelan di jalan tanah. Bukan langkah cepat, bukan lari, tetapi jalan santai sesuatu yang yakin tidak akan ditantang. Bayangan besar melewati celah bawah pintu, gelap menutup gelap. Anak laki-laki yang tadi ingin mengintip merasakan lantai bergetar halus. Untuk pertama kalinya, rasa ingin tahunya berubah menjadi takut yang nyata. Bukan takut pada cerita, tapi takut pada kehadiran. Di rumah paling ujung desa, lentera tua yang seharusnya sudah dipadamkan, tiba-tiba menyala kembali karena sumbu panas yang tersisa. Cahayanya kecil, tapi cukup untuk terlihat dari jalan. Cahaya lentera kecil di rumah ujung desa itu bergetar tertiup angin, nyalanya naik turun seperti napas yang panik. Di dalam, pemilik rumah, seorang janda tua, berusaha meniupnya padam dengan tangan gemetar. Namun sumbu yang sudah terlanjur merah membara justru kembali menyala setiap kali disentuh udara. Di jalan gelap, bayangan besar itu berhenti. Kepalanya terangkat perlahan. Ia tidak melihat seperti manusia melihat, ia merasakan kehangatan, cahaya, tanda kehidupan yang lupa bersembunyi. Di saat genting itulah, terdengar bunyi yang tidak seharusnya ada. Tok, 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 bunyi ketukan tongkat di tanah batu. Pelan, teratur, mendekat dari arah gerbang desa, arah yang berlawanan dengan makhluk itu berdiri. Sosok berjubah tebal muncul dari kabut, berjalan tanpa tergesa. Janggutnya panjang memutih, punggungnya sedikit bungkuk, tetapi langkahnya mantap. Ia membawa lentera tertutup dan tongkat kayu berukir simbol-simbol tua. Wajahnya tenang, seolah tidak melihat ancaman di jalan yang sama. Ia adalah pengembara, tetua dari wilayah jauh, yang tiba tepat pada malam yang dihindari semua orang. Makhluk di jalan berbalik, bukan karena takut, tapi karena bingung. Manusia biasanya bersembunyi. Yang ini justru datang. Tetua itu berhenti, mengangkat lentera tertutupnya sedikit, tidak membuka, hanya mengetuk sisinya dengan tongkat. Bunyi logam beradu kayu memantul tajam di udara malam. Makhluk itu mundur satu langkah. Sangat kecil, hampir tak terlihat, tapi nyata. Tetua itu menyipitkan mata. Ia tidak mencoba mendekat, tidak menantang. Hanya mengamati, seperti seorang tabib membaca gejala penyakit. Ah, bisiknya pelan. Bukan kebal, hanya memilih. Makhluk itu menggeram rendah, lalu bergerak menjauh ke sisi lain jalan, menghindari arah bunyi ketukan tongkat berikutnya. Bukan lari, menghindar. Tetua itu tersenyum tipis. Dari dalam rumah, beberapa pasang mata mengintip melalui celah papan. Mereka heran, bukan karena ada orang di luar, tetapi karena makhluk itu tidak langsung menyerang.
Tetua berjalan sampai ke tengah jalan desa, lalu sengaja menghentakkan tongkatnya lebih keras. Tok! Gema bunyinya memantul ke dinding rumah. Makhluk itu bereaksi cepat, mundur 2 langkah kali ini. Sesuatu di wajah tetua berubah, bukan lega, melainkan yakin. Ia lalu membuka sedikit penutup lenteranya, hanya celah kecil, cukup untuk memunculkan garis cahaya hangat ke tanah. Geraman makhluk terdengar lagi, kali ini lebih tidak sabar, dan ia mundur lagi. Tetua menutup lentera kembali. Jadi begitu, gumamnya. Tak lama kemudian, makhluk itu berbalik dan melompat ke arah lumbung yang sudah rusak, lalu menghilang ke balik kabut ladang. Bukan karena kenyang, tapi karena terganggu. Jalan desa kembali sunyi. Tetua pengembara berdiri sendirian di tengah gelap, seolah baru saja menyelesaikan percakapan tanpa kata. Ia menatap rumah-rumah tertutup di kiri kanan. Aku tahu kalian melihat, katanya tenang, suaranya cukup keras untuk terdengar tapi tidak menggelegar. Dan aku tahu kalian ingin bebas. Tak ada pintu terbuka, belum ada yang berani. Tetua itu duduk di batu pinggir jalan, menancapkan tongkatnya di tanah. Aku tidak datang untuk bersembunyi, lanjutnya. Aku datang karena makhluk itu bisa diusir. Di balik pintu-pintu kayu, napas orang-orang tertahan. Untuk pertama kalinya dalam banyak generasi, ada yang mengatakan kalimat itu dengan pasti. Butuh waktu lama sebelum satu pintu akhirnya terbuka. Bukan lebar, hanya cukup untuk sebuah wajah muncul di balik celah. Kepala desa menatap sosok tetua pengembara yang masih duduk tenang di batu pinggir jalan, seolah malam tadi bukan malam teror. Masuklah, bisiknya pelan. Sebelum ia kembali, tetua itu menggeleng ringan. Jika aku masuk, kalian tetap takut. Jika aku di luar, kalian mulai berpikir. Ucapan itu membuat kepala desa ragu, tetapi rasa ingin tahu mengalahkan adat diam yang sudah mendarah daging. Beberapa warga lain ikut membuka pintu sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya di malam pergantian tahun, jalan desa tidak sepenuhnya tersembunyi. Apa yang kau lihat? Tanya kepala desa. Tetua mengangkat tongkatnya. Ia bukan tidak bisa dilawan. Ia memilih apa yang tidak ia sukai. Tadi ia menghindari bunyi keras dan cahaya hangat. Itu kebetulan, sahut seseorang cepat. Kami pernah menyalakan api besar. Banyak yang mati. Api besar adalah tantangan, jawab tetua. Bunyi tajam adalah gangguan. Berbeda. Ia lalu meminta sesuatu yang aneh, bambu kering, kain berwarna, dan batu pemukul logam. Meski ragu, warga mengambilkannya dari gudang kecil dekat balai. Tetua menyusun bambu, lalu memukulnya dengan sudut tongkat hingga menghasilkan letupan retak keras. Tak. Suara tajam memecah udara sunyi. Beberapa warga refleks menutup telinga. Dari kejauhan ladang, terdengar geraman pendek, lalu menjauh. Warga saling pandang. Dengar, kata tetua tenang. Ia tidak suka bunyi patah yang tiba-tiba. Ia lalu mengambil kain, kebetulan kain persembahan berwarna merah yang jarang dipakai karena terlalu mencolok, dan membentangkannya ke arah angin. Kain itu berkibar kuat, warnanya menyala bahkan dalam cahaya minim. Anjing-anjing desa yang tadi meringkuk kini justru diam memperhatikan ke arah ladang, tidak melolong, tidak panik. Ia juga menghindari warna ini, lanjut tetua. Bukan karena indah. Karena mencolok, terlihat seperti ancaman bagi mata malam. Bagaimana kau tahu? Tanya kepala desa. Tetua tersenyum tipis. Aku sudah melihat jejaknya di banyak tempat. Ia bukan hanya milik desa ini. Dan di tempat lain, ia diusir. Kata diusir terasa seperti api kecil di dada warga. Tetua lalu memukul 2 potong logam yang dibawanya, bunyi nyaring berdentang memantul dari dinding rumah. Tidak seperti kentongan kayu yang berat, bunyi logam itu tajam dan menusuk. Sekali lagi, dari arah kabut, terdengar gerakan menjauh. Bukan kebetulan lagi. Warga mulai keluar sedikit lebih jauh ke teras. Rasa takut belum hilang, tapi kini bercampur harapan yang sangat asing. Jadi cukup bunyi dan warna? Tanya seorang pemuda. Tetua menggeleng. Tidak cukup. Ia makhluk lama. Nalurinya kuat. Kita perlu sesuatu yang lebih besar dari rasa takutnya.
Lebih besar dari makhluk itu? Tanya kepala desa pelan. Tetua berdiri. Matanya menatap rangka bambu, kain merah, dan potongan kayu di tanah, lalu membentuk senyum penuh rencana. Kita tidak perlu lebih kuat, katanya. Kita perlu terlihat lebih menakutkan. Warga terdiam. Buat ia percaya, lanjut tetua, bahwa ada makhluk lain yang lebih buas telah datang lebih dulu. Angin malam berhembus, mengibarkan kain merah di tangannya, seperti bendera perang yang baru saja diumumkan. Pagi pertama setelah malam teror biasanya diisi dengan hitung kerusakan dan penguburan sisa panen. Namun pagi itu berbeda. Meski lumbung utara hancur dan jejak besar masih tercetak di tanah beku, warga desa tidak hanya membawa cangkul dan keranjang, mereka juga membawa bambu, tali, kain, dan ket. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya bertahan. Mereka bersiap. Tetua pengembara berdiri di tengah balai desa, menggambar bentuk aneh di atas papan kayu dengan arang. Garis-garis melengkung membentuk kepala besar bermata bulat, rahang lebar, dan gigi menonjol. Bukan naga. Bukan harimau. Sesuatu di antaranya, tapi dibuat berlebihan, dilebih-lebihkan sampai tampak mustahil hidup. Makhluk malam mengandalkan naluri, katanya. Naluri membaca ancaman dari bentuk dan gerak. Kita buat ancaman yang tidak masuk akal bagi matanya. Ini, binatang apa? Tanya seorang perajin bambu. Singa, jawab tetua. Raja darat. Di tempat jauh, wujudnya dihormati. Kita pinjam wibawanya, lalu kita besarkan sampai melampaui kenyataan. Para perajin mulai bekerja. Bambu dibelah, direndam sebentar agar lentur, lalu dilengkungkan membentuk rangka kepala raksasa. Ikatan tali rotan mengencang di setiap sambungan. Kerangka itu ringan, tapi cukup kuat untuk digerakkan 2 orang dari dalam. Anak-anak yang biasanya dilarang mendekat kini justru diminta membantu memotong kertas dan kain. Ketakutan mereka perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Setiap potongan merah ditempelkan ke rangka, diikuti lapisan emas dan hitam sebagai garis tegas. Seorang pelukis tua menggambar mata besar di kedua sisi kepala itu, mata melotot dengan lingkar putih lebar dan titik hitam tajam di tengahnya. Buat ia selalu tampak melihat, kata tetua. Pemangsa tidak suka ditatap balik. Mulutnya dibuat bisa membuka dan menutup dengan tuas bambu. Gigi dari kayu ringan dipasang bergerigi. Janggut dibuat dari serat rami yang dicat putih, menggantung liar agar bergetar saat digerakkan. Saat kepala itu diangkat untuk pertama kalinya, beberapa warga refleks mundur setengah langkah. Bagus, kata tetua pelan. Jika kalian saja terkejut, apalagi ia. Berikutnya tubuh dibuat dari kain panjang berlapis, cukup untuk menutup 2 penari di dalamnya. Pola sisik dan pusaran awan dilukis di permukaan, mencampur simbol langit dan darat, makhluk yang seolah tidak berasal dari satu dunia. Namun tetua belum selesai. Ia meminta lonceng kecil dipasang di dalam kepala, juga kepingan logam tipis di rahang dan pipi. Setiap gerakan harus berbunyi, ujarnya. Ancaman bukan hanya terlihat, tapi terdengar. Seorang pemuda mencoba memakainya. Dari dalam, dunia berubah menjadi bingkai mulut dan mata. Beratnya terasa, panasnya terkurung. Tapi saat ia menggerakkan kepala itu ke kiri dan kanan, janggut bergetar, lonceng berdenting, dan rahang berderak hidup. Kerumunan bergumam kagum. Kita belum membuat kostum, kata kepala desa. Kita membuat makhluk. Tetua mengangguk. Tepat. Dan makhluk ini akan lahir pada malam tahun baru berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, pergantian tahun tidak ditunggu dengan pasrah, tetapi dipersiapkan dengan rencana. Kepala singa raksasa itu kini tergantung di balai desa, menghadap ke jalan utama seperti penjaga bisu. Setiap orang yang lewat merasakan campuran bangga dan gentar. Benda itu bukan sekadar kerajinan, ia adalah harapan yang diberi bentuk. Namun tetua pengembara mengingatkan satu hal penting, wujud saja tidak cukup. Makhluk malam membaca gerak. Jika geraknya mati, ia tahu itu palsu. Maka dipilihlah 2 pemuda paling kuat dan paling lincah di desa, Liang dan Bo. Liang bertugas mengendalikan kepala, rahang, mata, dan arah tatapan. Bo berada di belakang,
menjadi tubuh dan tenaga dorong. Keduanya harus bergerak seirama, bernapas seirama, berpikir sebagai satu makhluk. Latihan dimulai di halaman tanah keras saat matahari condong. Kepala singa dipasang, kain tubuh dibentangkan menutup mereka. Dari luar, bentuk itu langsung tampak hidup, tapi hanya selama mereka diam. Gerakan bukan seperti manusia, kata tetua. Gerakan seperti pemangsa yang penasaran. Liang menurunkan kepala, membuka rahang, menggoyang janggut. Bo mengikuti dengan langkah merunduk. Bentuk itu maju, tapi masih tampak seperti dua orang berjalan bersama. Tetua menggeleng. Tidak. Patah. Terlihat ragu. Ia mengambil tongkat, lalu menghentakkannya ke tanah. Tok. Isyarat ritme. Dengar irama. Gerak mengikuti bunyi. Para penabuh desa dipanggil, genderang besar, simbal logam, dan gong tua yang biasanya hanya dipakai saat panen raya. Mereka mulai memukul pola sederhana, dum, tak, dum, tak, dum, tak. Sekarang bergerak. Dengan irama itu, langkah berubah. Kepala singa naik saat genderang besar dipukul, turun saat simbal berbenturan. Rahang membuka di dentang keras. Tubuh melonjak kecil di pukulan ganda. Debu halaman terangkat. Untuk pertama kalinya, ilusi muncul. Anak-anak yang menonton mundur sambil tertawa gugup. Beberapa orang tua justru menahan napas, naluri lama mereka mengenali pola ancaman di gerakan itu. Lebih tajam, seru tetua. Pemangsa tidak meluncur, ia menyergap. Irama dipercepat. Genderang menghujam bertubi. Liang memutar kepala singa cepat lalu menghentikannya mendadak, mata besar menghadap lurus ke kerumunan. Bo mendorong lompatan pendek ke depan. Simbal berbenturan keras. Beberapa penonton tersentak. Keringat mengalir di dalam kostum. Napas keduanya berat, tapi gerakan makin padu. Mereka belajar trik. Goyangan kepala cepat seolah mencium bau, hentakan kaki mendadak, getaran janggut panjang yang memberi kesan marah. Bahkan kedipan mata dibuat dari tuas tali, membuka menutup seakan makhluk itu benar-benar hidup. Latihan berlangsung berhari-hari menjelang pergantian tahun berikutnya. Dari kaku menjadi liar. Dari ragu menjadi garang. Tetua menambahkan satu unsur terakhir, petasan bambu. Batang-batang kering diisi serbuk dan batu kecil, lalu diledakkan di ujung halaman. Ledakannya tajam, retaknya menggigit telinga. Setiap ledakan diikuti lonjakan gerak singa, menciptakan rangkaian suara dan visual yang kacau, agresif, mengintimidasi. Ini bukan tarian hiburan, kata tetua tegas. Ini tarian perang. Menjelang senja terakhir sebelum malam tahun baru, latihan berhenti. Kepala singa diletakkan menghadap gerbang desa, siap lahir. Dan kali ini, desa tidak berlatih untuk bersembunyi. Mereka berlatih untuk menyambut. Malam pergantian tahun akhirnya tiba. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, desa tidak memadamkan semua cahaya. Lentera merah justru digantung lebih banyak, di gerbang, di tiang jalan, di depan setiap rumah. Warnanya menyala seperti bara panjang di sepanjang jalan utama. Dari kejauhan, desa itu tidak lagi tampak seperti tempat kosong, melainkan seperti pernyataan berani di tengah gelap. Udara dingin menggigit, tetapi keringat membasahi telapak tangan banyak orang. Semua warga berkumpul di balik pintu dan jendela terbuka sedikit. Mereka tidak bersembunyi sepenuhnya, tapi juga belum berani berdiri di jalan. Malam ini adalah percobaan pertama. Jika gagal, mungkin tak ada kesempatan kedua. Di depan gerbang desa, kepala singa raksasa telah dikenakan. Liang dan Bo sudah berada di dalamnya, bernapas pelan untuk menyamakan irama dada. Dari balik mulut singa, dunia terlihat seperti bingkai sempit yang bergetar oleh cahaya lentera. Tetua pengembara berdiri di samping mereka, membawa tongkatnya. Ingat, katanya pelan, jangan menunggu ia menyerang. Kita yang menyambut lebih dulu. Para penabuh mengambil posisi. Genderang diikat kuat. Simbal dipegang siap. Petasan bambu ditancapkan di tanah sepanjang 10 langkah pertama jalan masuk. Langit gelap tanpa bulan. Kabut mulai turun dari arah ladang, tanda yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetua mengangkat tangannya. Hening. Lalu, dum. Genderang dipukul sekali.
dalam, berat, menggetarkan dada. Kepala singa terangkat tinggi. Dum, dum, tak. Simbal menghantam. Rahang singa membuka lebar. Janggut putihnya bergetar. Tubuhnya merendah lalu melonjak ke depan 3 langkah cepat. Petasan pertama dinyalakan. Prak! Ledakan tajam memecah malam. Percikan api menyambar merah. Asap tipis membentuk awan rendah di sekitar kaki singa. Beberapa warga refleks menutup telinga, naluri lama belum hilang, tetapi tak satu pun mundur dari jendela mereka. Irama dipercepat. Dum tak dum tak dum dum tak. Singa menari liar. Kepala berputar cepat, mata melotot menghadap ladang, lalu menukik seolah menantang sesuatu yang belum terlihat. Tubuhnya bergelombang, melompat, menghentak tanah. Lonceng-lonceng kecil di dalam rangka berdenting kacau, menambah lapisan bunyi yang menusuk. Kabut di ujung jalan bergerak. Bukan karena angin. Sesuatu mendorongnya dari dalam. Geraman rendah terdengar, sama seperti tahun-tahun teror. Beberapa orang gemetar. Seorang anak mulai menangis, tapi ibunya tidak menutup mulutnya kali ini. Tangis itu tenggelam oleh genderang. Lebih keras, seru tetua. Pukulan menjadi badai suara. Petasan kedua dan ketiga meledak beruntun. Asap merah dan serpihan kertas memenuhi udara. Singa melompat menembus asap itu, muncul dan hilang, menciptakan ilusi makhluk api yang tidak takut ledakan. Lalu, ia terlihat. Bayangan raksasa di balik kabut berhenti di batas ladang seperti menabrak dinding tak terlihat. Mata pijarnya menyala, tapi tidak mendekat seperti biasanya. Kepalanya bergerak gelisah, membaca pemandangan yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Cahaya, warna merah, bunyi tajam, dan makhluk lain yang bergerak lebih garang darinya. Singa raksasa itu menghentak tanah dan menatap lurus ke arahnya. Rahang membuka. Genderang menghantam paling keras malam itu. Tantangan telah diumumkan. Bayangan raksasa di batas ladang tidak lagi bergerak bebas seperti tahun-tahun sebelumnya. Ia berhenti, kaku, seolah dunia di depannya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenalnya. Kabut tersibak oleh hentakan langkahnya sendiri. Kini bentuknya terlihat lebih jelas. Tubuh besar berlapis bulu kasar, punggung bergelombang seperti batu hidup, dan kepala bertanduk dengan mulut terlalu lebar. Napasnya keluar sebagai uap tebal. Inilah teror yang selama ini hanya hidup dalam cerita berbisik. Beberapa warga yang mengintip hampir kehilangan keberanian saat melihatnya sepenuhnya. Lutut terasa lemas. Namun suara genderang tidak berhenti. Justru makin cepat, makin keras, menutup ruang bagi rasa takut untuk tumbuh. Singa raksasa buatan itu bergerak lebih liar. Liang memutar kepala dengan sentakan tajam, kiri, kanan, lalu menghentikannya mendadak menghadap lurus ke makhluk gunung. Bo mendorong lompatan panjang ke depan. Kain tubuh berkibar, pola merah emas berputar seperti api hidup. Lonceng berdenting, rahang berderak, janggut bergetar seperti surai badai. Petasan dinyalakan beruntun. Prak, prak, prak. Ledakan memantul ke dinding rumah dan kembali ke ladang, menciptakan gema yang membingungkan arah. Burung-burung malam beterbangan panik dari pepohonan. Anjing desa, untuk pertama kalinya, menggonggong, bukan ketakutan, tapi ikut menyala keras. Makhluk itu menggeram dan maju satu langkah, naluri lamanya mencoba mengambil alih. Tanah retak di bawah kakinya. Tetua menghentakkan tongkat. Sekarang, tatap, serunya. Gerakan singa berubah. Dari liar menjadi fokus. Kepala diturunkan rendah, lalu perlahan terangkat, mata bulatnya, mengunci, target. Liang menggerakkan tuas kedip, buka, tutup, buka, seolah makhluk itu benar-benar mengamati mangsa. Gerakan pemangsa kepada pemangsa. Irama genderang melambat, menjadi berat dan menghantam. Dum, dum, dum. Setiap pukulan diikuti satu langkah maju singa. Makhluk gunung itu berhenti lagi. Kepalanya miring. Bingung. Nalurinya membaca ancaman, tapi bentuk di depannya tidak cocok dengan ingatan manapun. Terlalu besar. Terlalu berisik. Terlalu berani. Simbal dibenturkan tepat saat singa membuka rahang lebar dan melonjak dengan hentakan paling tinggi sepanjang latihan. Dentang logam memekakkan. Makhluk itu tersentak,
benar-benar tersentak, dan mundur setengah langkah. Warga yang melihatnya menutup mulut, bukan karena takut, tapi tak percaya. "Dorong terus," teriak tetua. Pola pukulan berubah menjadi badai cepat. Petasan terakhir dinyalakan, rangkaian panjang, ledakan berantai memuntahkan cahaya merah dan asap tebal. Dalam asap itu, siluet singa tampak berlipat ganda, seperti lebih dari satu. Makhluk gunung menggeram keras, tapi geraman itu retak oleh ragu. Ia mundur satu langkah lagi. Lalu dua. Naluri akhirnya memilih, ini bukan mangsa mudah. Ini wilayah makhluk lain yang lebih buas. Dengan hentakan berat yang mengguncang tanah, ia berbalik ke arah kabut pegunungan dan melompat masuk ke dalamnya. Bayangannya larut, matanya padam tertelan putih. Suara genderang masih berjalan beberapa detik, lalu berhenti serempak. Sunyi turun. Namun kali ini, bukan sunyi ketakutan. Tetua mengangkat tangannya pelan. "Jangan kejar," katanya tenang. "Kita tidak mengusir dengan amarah. Kita mengusir dengan keyakinan." Di sepanjang jalan, pintu-pintu akhirnya terbuka penuh. Untuk pertama kalinya dalam ingatan siapapun, malam pergantian tahun dilewati, tanpa korban. Keheningan setelah kabut menelan makhluk gunung terasa berbeda dari semua malam sebelumnya. Tidak ada dentuman susulan. Tidak ada auman balasan. Hanya angin yang kembali menjadi angin, bukan pembawa ancaman. Beberapa saat tak seorang pun bergerak, seolah seluruh desa menunggu dunia memastikan bahwa bahaya benar-benar telah pergi. Lalu seorang anak kecil bertepuk tangan. Bunyi itu sederhana, tapi memecah sisa ketegangan seperti retakan pertama di bendungan. Disusul tawa gugup. Lalu suara lega. Pintu-pintu terbuka lebar. Orang-orang melangkah ke jalan dengan mata masih basah oleh rasa tak percaya. Singa raksasa itu masih berdiri di tengah jalan, napas dua penarinya terengah di dalam. Saat kepala kostum diangkat, wajah Liang dan Bo terlihat penuh keringat dan senyum lebar. Mereka tidak tampak seperti pahlawan perang, hanya dua pemuda desa yang baru saja membuktikan keberanian bisa dipelajari. Warga mengelilingi mereka. Ada yang menepuk bahu, ada yang menangis, ada yang tertawa keras untuk pertama kalinya di malam pergantian tahun. Genderang dipukul lagi, kali ini bukan sebagai senjata, tetapi sebagai perayaan. Tetua pengembara memperhatikan dengan tenang dari pinggir jalan. "Kita selamat," bisik kepala desa, hampir seperti bertanya. "Bukan hanya selamat," jawab tetua. "Kalian menemukan bahasa yang dimengerti ketakutan." Ia menjelaskan bahwa makhluk seperti itu hidup dari pola, gelap, sunyi, mangsa yang bersembunyi. Malam ini pola itu dihancurkan, diganti cahaya merah, bunyi tajam, gerak garang, dan keberanian bersama. Nalurinya memilih pergi karena yakin wilayah itu telah dimiliki kekuatan lain. "Apakah ia akan kembali tahun depan?" tanya seorang ibu. Tetua tersenyum. "Mungkin. Tapi sekarang kalian tahu caranya menyambut." Menjelang tengah malam, desa yang biasanya terkunci kini justru menyala penuh. Lentera merah ditambah. Kertas keberuntungan ditempel di pintu. Makanan dikeluarkan kembali. Genderang dan simbal dimainkan bergantian, bukan lagi ritme perang, tetapi ritme pesta. Singa raksasa menari lagi, kali ini di tengah tawa anak-anak. Gerakannya tetap garang, tetapi terasa gembira. Rahang membuka seolah menggigit sial, kepala mengangguk seolah memberi restu. Orang-orang mulai memberi persembahan hijau dan koin ke mulutnya, simbol harapan rezeki dan panen. Malam itu tidak lagi disebut malam bersembunyi. Ia menjadi malam pengusiran sial. Sebelum fajar, tetua pengembara bersiap pergi. Tongkatnya sudah di tangan, jubahnya kembali tertutup debu perjalanan. "Kami berutang hidup padamu," kata kepala desa. Tetua menggeleng pelan. "Tidak. Kalian berutang pada keberanian kalian sendiri. Setidaknya, beritahu namamu agar kami ingat." Ia tersenyum tipis. "Tidak perlu. Ingat saja caranya, warna merah, bunyi keras, gerak singa, dan hati yang tidak bersembunyi." Ia berjalan masuk ke kabut pagi dan menghilang seperti saat datang. Sejak tahun itu, setiap pergantian tahun dirayakan dengan tarian singa, tabuhan genderang, simbal berdentang, dan petasan menyala. Bukan sekadar hiburan,
tetapi ingatan kolektif bahwa ketakutan pernah dikalahkan bersama. Dan setiap kali singa menari di jalan saat Imlek tiba, orang-orang tahu mereka sedang mengulang malam ketika tradisi lahir dari keberanian. Sejak malam itu, desa kuno itu tidak pernah lagi diselimuti ketakutan saat pergantian tahun. Barongsai lahir bukan hanya sebagai tarian atau hiburan, tetapi sebagai simbol keberanian, persatuan, dan harapan. Anak-anak yang dulu takut menyalakan lentera kini menari di jalan dengan mata berbinar, mengikuti gerakan singa yang garang namun penuh keceriaan. Orang tua mengajari generasi baru bahwa warna merah, bunyi genderang, dan gerakan singa bukan sekadar ritual, tetapi bahasa melawan ketakutan. Setiap tahun baru Imlek, warga kembali mengenakan kostum singa, menabuh genderang, dan menyalakan petasan, mengusir sial dan menyambut keberuntungan. Legenda itu hidup, berkembang, dan diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga tidak ada yang pernah lupa malam ketika keberanian lahir dari bayangan ketakutan. Barongsai pun menjadi simbol yang melintasi waktu. Bukan hanya sebuah pertunjukan, tetapi pengingat bahwa manusia, ketika bersatu, bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Begitulah kisah di balik asal-usul dan sejarah yang jarang dibahas. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak yang membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Kalau kamu suka konten cerita sejarah, asal-usul kota, legenda, dan kisah tersembunyi seperti ini, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan klik like, subscribe, dan share ke teman kamu. Tulis juga di kolom komentar, kisah apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Siapa tahu cerita pilihan kamu yang akan kita angkat selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, karena setiap tempat punya rahasianya sendiri.